Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang CPAM dan APT. Nama kelompok kami yaitu Sofia Krisdayanti, Dewi Masita, Yolanda Nova, Safila Rahmawati, Amalia Dwi Utami, dan Eki Nur Rahmawati. CPAM merupakan metode yang memasukkan unsur resiko saham ke dalam minimum return. Semakin tinggi resiko suatu saham, maka semakin tinggi pula minimum return yang diharapkan. Tolak ukur resiko yang digunakan adalah beta saham. Semakin tinggi resiko investasi yang dihadapi, semakin besar return minimum yang diharapkan. Semakin besar beta saham, berarti semakin besar return minimum. Proses perhitungan return minimum menggunakan metode CPAM adalah sebagai berikut. Risk free rata-rata ditambah B. B merupakan market return rata-rata dikurangi risk free rata-rata. Minimum return negatif. Dalam kondisi ekonomi, resesi atau depresi, perhitungan CPAM dapat membuahkan hasil negatif dikarenakan beta ataupun market return yang negatif. Estimate return. Estimate return adalah return yang diharapkan akan terjadi, bukan return minimal. Alpha. Selisih antara return harapan dan return minimal atau minimum return disebut alpha. Alpha bernilai positif jika return harapan lebih besar daripada return minimal. 1. Kumpulkan data tentang indeks harga saham individu. 2. Kumpulkan data tentang indeks harga saham sebagai indeks pasar. 3. Kumpulkan data tentang tingkat bunga dari sertifikat BI. 4. Hitunglah return bulanan dari saham individu. 5. Return rata-rata. 6. Beta saham. 7. Bunga rata-rata. 8. Setelah itu hitunglah CPAM. 9. Alpha. Kemudian untuk memudahkan analisis. 10. Gambarkan bentuk grafik. Arbitrage Pricing Theory atau APT. Arbitrage Pricing Theory dikembangkan oleh Stephen Ross pada tahun 1976. Secara teoritis, ekspektasi return harapan saham ASII dan saham SMGR dapat dihitung berdasarkan data masa lalu. Return single factor. Suatu faktor yang mempengaruhi return saham disebut loading factor atau beta factor. Besaran pengaruh suatu faktor dapat dicari dengan melakukan perhitungan regresi sederhana atas suatu data yang memiliki variabel independen dan variabel independen. Diketahui well-diversified portfolio adalah 18%, sedangkan faktor portofolio adalah 16%. Kemudian, berapakah nilai beta pada well-diversified portfolio? Perhitungannya sigma kuadrat dikali beta kuadrat sama dengan 0,18 kuadrat. 0,16 kuadrat dikali beta kuadrat sama dengan 0,18 kuadrat. Jika mencari beta, kuadratnya dihilangkan, jadi 0,16 beta sama dengan 0, multifaktor. Ketika expected return dipengaruhi oleh lebih dari satu faktor, perhitungannya dilakukan menggunakan multiple regression untuk mengetahui masing-masing loading factor. Setelah itu dibuat diketahui A memiliki expected return 10% dan deviasi standar 19%, dan B memiliki expected return 12% dan deviasi standar 7%. Pada tingkat deviasi standar yang sama, faktor return B lebih tinggi daripada faktor return A. Di grafik tersebut dijelaskan, pada tingkat deviasi standar yang sama, faktor return B lebih tinggi daripada faktor return A.